permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Barada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 42 saksi serta melakukan gelar perkara. Mabes Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Baradae bernama lengkap Richard Eliezer ditetapkan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Rabu malam, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan Baradae disangkakan melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Bareskrim Polri menjelaskan pasal yang disangkakan terhadap Baradae mengindikasikan tindakannya saat kejadian tidak dalam posisi sedang membela diri. Baradae Eliezer menjadi tersangka atas laporan pihak keluarga Brigadir Yosua ke polisi. Sebelumnya, Polri juga telah memeriksa setidaknya 42 saksi dan menyita sejumlah barang bukti, seperti alat komunikasi dan kamera pengawas. CCTV tersebut merekam keberadaan Brigadir Yosua, Baradae Eliezer, Irjen Verdi Sambo, dan istri sebelum baku tembak terjadi. Beberapa pihak juga mendesak agar polisi memeriksa Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, yang dinilai menjadi pihak pertama yang mestinya diperiksa penyidik karena lokasi kejadian dan rangkaian peristiwa berkaitan erat dengan Verdi Sambo. Bareskrim Polri juga sudah berjanji pemeriksaan dan penyidikan tetap berkembang, alias tidak berhenti pada penetapan tersangka Baradae Eliezer. Tim Liputan Kompas TV. Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo penuhi panggilan Bareskrim Polri hari ini, saudara. Ini adalah pemeriksaan keempat Irjen Verdi Sambo atas tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Pertama di Polres Jakarta Selatan, kemudian di Polda Metro Jaya, dan hari ini Irjen Verdi Sambo diperiksa di Bareskrim Polri setelah Baradae Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru dengan penetapan Baradae Eliezer sebagai tersangka dan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Irjen Verdi Sambo pun untuk pertama kali angkat bicara. Lalu bagaimana arah penyidikan kasus ini setelah dua perkembangan baru tersebut? Sudah ada dua narasumber, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Hibnu Nugroho dan ahli forensik emosi Handoko Gani. Selamat petang, Pak Hibnu, Pak Handoko. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Selamat petang, Pak Handoko. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Handoko soal membaca gestur, tapi sebelumnya saya ingin tampilkan kembali bagaimana ketika Irjen Verdi Sambo bicara ketika tiba di Bareskrim Polri. Ini dia, kami tampilkan kembali, saudara. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa
atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua. Ke Pak Handoko Gani, Pak Handoko, apa yang secara general Anda baca dari tadi pernyataan Ferdy Sambo, baik emosi, mimik muka, dan juga tata bahasanya, Pak Handoko? Ya, yang akan saya analisis memang adalah ekspresi wajah, suara, dan juga kata-kata ya. Nah, mengenai suara, tadi memang saya sudah sampaikan ada kesulitan karena noise-nya terlalu banyak, jadi saya akan fokus di kata-kata dan di ekspresi wajah. Nah, yang saya lihat adalah satu, ada pemilihan kata-kata yang menarik menurut saya, mulai dari penggunaan istilah ciptaan Tuhan, kemudian tentunya ada kata namun, dan pada akhirnya ada kata trauma. Nah, saya melihat yang pertama, istilah tadi, ya khususnya ciptaan Tuhan dan juga kata namun, itu sebetulnya menyeratkan bahwa pernyataan tadi merupakan pernyataan pembenaran terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Namun tidak dijelaskan di sana atau perlu didalami oleh pihak berwenang tentunya tindakan apa saja yang sebetulnya terjadi. Okay. Dan saya rasa polisi juga sekarang bertindak untuk menggunakan scientific investigation untuk betul-betul membelah secara detail tentang tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Siapa saja tepatnya yang melakukan. Dan kita sudah mendapatkan tersangka 1 orang. Dan betul tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, yang kedua bicara tentang pembenaran dan tindakan, di dalam pernyataan tadi kita sebetulnya belum mendapatkan kejelasan kata trauma yang dimaksud. Ya, trauma ini karena perbuatan apa, perbuatannya seperti apa detailnya, siapa yang melakukan, siapa yang bisa membuktikan, dan kemudian dampaknya terhadap terhadap kematian Brigadir J. Okay. Seperti itu. Jadi ada 3 kesimpulan yang bisa saya duga ya dari apa yang tadi. Tapi Pak Handoko yang ingin juga ditanyakan bagaimana soal apakah ucapan dari Ferdy Sambo ini merespons keterangan polisi semalam soal penetapan tersangka dan juga pasal-pasal yang diterapkan kepada Eliezer? Saya rasa sedikit banyak ada respon terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Artinya respon pertama yang saya lihat tentunya tadi dengan kalimat lantang dan ada ekspresi kegusaran atau kemarahan yang disampaikan dengan jelas ya oleh beliau. Oke. Ada respons, ada kemarahan. Itu yang ditampilkan, yang terlihat dari ekspresi itu sangat jelas terlihat atau bagaimana Pak Handoko? Ya, kita hanya bisa melihat dengan keterbatasan dari atas mata atau wilayah area mata saja. Dan saya hanya menganalisis dari bentuk alis atau pergerakan alis yang turun ke bawah, ya. Dan itu terlihat jelas pada kata-kata atau kalimat tertentu, khususnya ketika bicara tentang permintaan maaf, namun dan seterusnya sebelum kata trauma itu sangat terlihat jelas, ya. Baik. Ada respons dari keterangan polisi semalam karena berkaitan dengan pasal-pasal juga tentu ini yang masih pengembangan. Nah, Pak Hibnu, bagaimana kalau Anda lihat dengan pasal-pasal yang diterapkan kepada Barada Eliezer? Seperti apa? Ya, Mas Ibrahim, pasal yang diterapkan ini masih ongoing proses karena masih penyidikan. Dan kita apresiasi sekali bahwa Bareskrim sudah menentukan tersangka. Dan pasal yang dilakukan adalah pasal 338 pembunuhan. Yang menarik adalah sudah menetapkan juga pasal 5556. Artinya bahwa kejahatan tersebut melibatkan lebih 1 orang. Ini kalau teori ilmu hukum, teori penyertaan. Ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan.
Nah, ini rupanya penyidik lagi berproses untuk menentukan siapa sebetulnya yang menyuruh lakukan. Siapa sebetulnya yang memberikan sarana. Ini yang menarik. Jadi kalau penentuan tersangka Baradae, ya di KP memang beliau yang ada kan gitu kan. Tapi justru yang menarik adalah tantangan sekarang bagaimana penyidik mengungkap di balik itu. Kan, itu. Makanya ini kejahatan ini bukan suatu kejahatan yang biasa, tapi kejahatan tanda petik yang dalam institusi kecil, kan gitu loh. Adalah melibatkan para pihak yang berstatus dalam kedinasan. Pak Hibnu, ketika pertimbangan polisi gunakan tadi jungtonya di 55 dan juga 56, pelakunya lebih dari satu dong? Lebih dari satu. Penyertaan itu lebih dari satu. Teorinya kalau anak mahasiswa itu namanya deal naming, penyertaan. Nah ini yang dicari. Nah, inilah yang kita tunggu. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya termasuk yang tadi siang diperiksa itu dalam rangka pengumpulan bukti. Kira-kira yang tepat, yang berpotensi, seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 siapa. Nah ini yang kita tunggu. Saya kira penyidik profesional sekali dengan menggunakan ilmu-ilmu forensik, ada digital forensik, petunjuk balistik forensik, kedokteran forensik, dan CCTV yang lain itu yang sedang dirumuskan. Siapa kira-kira yang ada di balik Baradae. Gitu. Termasuk disampaikan juga soal ini bukan pembelaan diri ya, Pak Hibnu? Ya informasi pertama kan seolah pembelaan diri kan gitu kan. Sedang berkembang sekarang ya. Tapi itulah yang terjadi, Mas. Jadi kita hargai semua, jadi kita harus menghargai proses dari awal karena namanya penyidikan kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti kan gitu kan. Suatu proses ya, masih belum final, masih cukup butuh waktu untuk menentukan siapa pihak-pihak yang di dalamnya. Saya tertarik sebetulnya membedah soal pembelaan diri, tapi sebelumnya kita ke Pak Handoko dulu nih. Pak Handoko, tadi kan kalau dari pasalnya ada tersangka lain. Ini kan Ferdy Sambo orang penting karena tempatnya di rumah Ferdy Sambo. Kalau Anda melihat ada mimik kekhawatiran nggak tadi dari Ferdy Sambo, Pak Handoko? Tidak ada, lebih kepada mimik atau ekspresi marah. Dan itu sebetulnya menarik juga. Maaf, Pak Handoko tampaknya putus-putus, Pak Handoko. Nanti kita ke Pak Handoko lagi ya sambil perbaiki audionya. Nah, Pak Hibnu, soal tadi pembelaan diri, sebetulnya bagaimana untuk bisa membuktikan ini pembelaan diri, ini bukan pembelaan diri. Karena kan motifnya belum diketahui nih, sejauh ini belum ada yang bilang secara gamblang motifnya ya, Pak Hibnu. Ya, pembelaan diri itu ada suatu keadaan di mana dorongan dari eksternal, nah gitu loh. Dorongan eksternal yang sangat membahayakan bagi si yang bersangkutan. Makanya timbul sekonyong-konyong untuk melakukan suatu pembelaan. Itu yang harus kita pahami. Informasi yang kita terima adalah adanya tembakan, kan begitu kan? Adanya suatu tembakan yang kemudian balas tembakan lagi. Nah itu merupakan pembelaan. Nah pertanyaan, sejauh mana non ekses pembelaan diri itu muncul? Adakah waktu berpikir atau tidak? Ataukah sekonyong-konyong? Ini juga memerlukan suatu pembuktian jarak waktunya kan gitu loh. Jadi tidak semudah itu bagian, oh ini pembelaan diri, oh belum bisa. Adakah waktu sempat berpikir? Tidak. Bisakah tanpa menggunakan senjata? Bisa nggak? Kan gitu, Mas. Ada jeda waktu yang harus dibuktikan, harus ditunjukkan ya untuk membuktikan itu pembelaan diri atau tidak. Nah, kita kembali. Pak Handoko tadi bagaimana? Apakah ada mimik kekhawatiran dari Ferdy Sambo? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya lihat adalah emosi marah. Tapi emosi marah ini kan kita nggak bisa merasa gini. Kenapa beliau ini marah gitu ya? Nah, jadi itu tidak boleh kita tafsirkan secara asal-asalan. Nah, itu biarlah nanti penyidik yang melakukan. Tapi emosinya menarik loh ya. Iya. Emosinya menarik loh ya. Marah itu menarik loh di sini ya. Marah menarik kalau misalkan kita lihat dari ada beberapa benang yang muncul nih. Soal tadi minta maaf kepada polisi, bela sungkawa juga kepada keluarga Brigadir Yosua, atau soal marah karena ada pasal jungtonya nih 55, 56 yang kemungkinan ada tersangka lain. Ya, itu yang saya tidak bisa ramal. Harus ada pertanyaan spesifik dan itu dijawab oleh beliau.
Tapi karena di konteks video tadi tidak ada, ya kita tidak tahu. Oke, tapi yang jelas kalau Anda lihat dari suaranya lantang marah, itu jelas ya? Ya, dan itu menarik menurut saya. Kalau ucapan bela sungkawanya tadi gimana sih Pak Handoko? Menurut saya, yang lebih ditonjolkan justru adalah pembenaran bahwa tindakan yang dilakukan itu karena perbuatan dari almarhum terhadap istri atau terhadap keluarga besar beliau. Itu yang saya lebih tekankan. Jadi bela sungkawanya apa ya istilahnya, ringan atau basa-basi atau gitu aja kalau Anda baca? Bahasa basi bukan bahasa yang nyaman ya, tapi kalau dibilang sebagai ucapan kemanusiaan mungkin paling tepat. Kalau misalkan lihat tadi ekspresi marah seperti itu sampai ngomongnya lantang, apa sih triggernya, apa sih penyebabnya biasanya Pak Handoko? Banyak hal ya. Kalau kita marah kan karena sesuatu terusik gitu ya. Nah, ini juga saya betul-betul ingin sampaikan agar masyarakat tidak berspekulasi. Ya, marahnya kenapa gitu ya. Nah, karena itu betul-betul membutuhkan tanya jawab yang intens. Ya, langsung dengan Pak Irjen sendiri. Jadi nggak boleh kita berspekulasi. Cuman memang marah itu adalah emosi yang menarik di situ. Kenapa marahnya? Banyak hal. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sesuatu terusik dari kita merasa tersudut dan sebagainya ya. Itu bisa menyebabkan kita marah. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berspekulasi. Baik. Ya. Tidak berspekulasi, tapi tadi kita hanya membaca bagaimana ya ekspresi dari Irjen Verdi Sambo. Kita kembali tinjauan hukumnya nih. Ya. Pak Ibnu. Satu lagi. Apa? Silakan. Saya sampaikan. Konteks tadi Pak Sambo adalah beliau berteriak karena ramai sekali. Jadi kita tidak boleh menganalisis suara lantang sebagai 100% marah, tapi kita harus lihat dari ekspresi-ekspresi lain. Ya, jadi memang betul sekali diperlukan ahli untuk bisa membaca bahwa itu adalah emosi. Tapi itu pun sekali lagi ahli hanya bisa melihat sebatas apa yang diberikan kepada dia. Ya, dalam hal ini kan diberikan Kompas TV kepada saya, yaitu berbentuk video klip tadi. Makanya tadi Anda singgung soal noise-nya, kalau suara tidak bisa dibaca karena noise tadi ya. Nah, kita kembali ke tinjauan hukum. Pak Ibnu, kalau Anda lihat dari perjalanan kasusnya, ini yang terakhir menggunakan pasal jungtonya 5556. Kalau Anda baca apa sih pertimbangan polisi, pertimbangan penyidik Pak Hipnu menggunakan pasal 38 Junto 55 dan juga 56 KUHP? Ya, karena begini, Barada E itu adalah seorang anggota petugas polisi. Nah, polisi itu bagian dari organisasi komando kepolisian, kan gitu kan. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang aparat itu ya biasanya atas perintah atau kemungkinan anjuran. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Lain dengan di luar kedinasan. Jadi ini dalam rangka kedinasan. Ketika dalam kedinasan, ya boleh dikatakan itu bagian dari ada sistem yang lain yang harus dibedah, kan gitu. Apalagi informasinya adalah sudah mengarah pada informasi-informasi yang terus berkembang. Dan informasi yang terus berkembang itu rupanya direspon dari digital forensik yang dilakukan ada keterkaitan kesinambungan, kan gitu, Mas. Iya, nggak mungkin ini. Baik, mungkin Bapak-bapak biasa. tahan dulu Pak Hipnu. Kita akan menuju ke Bareskrim Polri, kita akan lihat bersama saudara. Irjen Verdi Sambo telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, dan ini selesai pemeriksaan dari Irjen Verdi Sambo.